Halo, kamu lagi dengerin pengalaman membaca buku dari para teman baca yang tersebar di seluruh Indonesia di channel YouTube Resensi Buku. Kalau misalnya kamu juga tertarik nih untuk menceritakan pengalaman membacamu, tulisin aja di kolom komen atau bisa DM langsung ke Instagram di @podcastresensibuku. Selamat mendengarkan. Halo semua, perkenalkan nama saya Fadli dari Kota Palu. Kali ini saya akan meresensi sebuah buku menarik, karya seorang sastrawan tersohor asal Brazil yang lahir pada tanggal 24 Agustus 1947 bernama Paulo Coelho. Buku yang akan saya resensi adalah buku terbitan Gramedia Pustaka Utama yang berjudul Sang Alkemis, atau dalam bahasa Portugisnya sebagai asal dari novel ini disebut O Alquimista. Novel ini terbit pada tahun 1988 dan membuat nama Paulo Coelho menjadi tersohor. Buku Sang Alkemis merupakan buku terlaris yang pernah ditulis oleh Paulo Coelho sendiri. Jadi, buat teman-teman yang suka baca novel, buku Sang Alkemis ini sangat recommended buat kalian baca. Tentu saja, teman-teman akan menemukan banyak hal-hal yang sangat bermanfaat, khususnya bagi teman-teman yang mengalami banyak masalah atau kurang percaya diri. Novel ini sangat baik untuk teman-teman baca. Nah, setelah mendengarkan biografi singkat Paulo Coelho, saya akan menceritakan tentang alur cerita dalam novel ini. So, selamat menikmati. Santiago merupakan anak seorang pengembala yang tinggal di Andalusia, Spanyol. Setiap harinya, dia melintasi berbagai padang sabana, hanya untuk memberi makan domba-dombanya. Selain itu, dia pun melintasi berbagai kota, yang membuat dia kaya akan pengetahuan yang dia dapat. Selain dari pengamatan dan komunikasinya dengan warga kota, dia memperoleh pengetahuan itu lewat membaca. Membaca berbagai buku-buku yang dia temui di kota-kota tersebut. Suatu waktu, dia bermimpi berada di piramida Mesir, dan di sana dia menemukan sebuah harta karun. Nah, semenjak itu, dia mendapatkan mimpi yang berulang. Akhirnya, dia memutuskan untuk mewujudkan mimpinya tersebut. Singkat cerita, awal petualangannya pun dimulai. Petualangannya ini bermula dari ketemu sama penafsir mimpi. Pertemuannya dengan penafsir mimpi ini untuk menguatkan niatnya bahwa tindakannya ini sudah benar. Setelah bertemu penafsir mimpi, takdir membawanya itu bertemu dengan kakek tua, yang tak lain adalah seorang raja. Dia pun memperoleh berbagai penjelasan tentang takdir yang akan diraihnya. Dan sang raja memberikan 2 batu yang akan membantunya mewujudkan takdirnya itu. Akhirnya, Santiago pun melanjutkan perjalanannya. Dia akhirnya memberanikan diri untuk menuju benua Afrika, di mana dia harus menyeberangi selat yang memisahkan antara Spanyol dan benua Afrika. Nah, singkat cerita, akhirnya tibalah Santiago di benua Afrika. Tantangan pertama yang didapatkan Santiago adalah dia kena tipu. Nah, ketika kena tipu itu, harta yang ada bersamanya itu habis tak tersisa. Dengan awal cobaan yang berat itu, Santiago tetap tegar menghadapi cobaan yang ada. Akhirnya, takdir membawanya bertemu oleh seorang pemilik toko kristal. Di sanalah dia bekerja. Setelah hampir setahun bekerja di toko kristal dan uang terkumpul, dia pun kembali melanjutkan perjalanannya. Perjalanan selanjutnya, dia melintasi padang pasir. Dalam perjalanan ini, Santiago ditemani oleh seorang berasal dari Inggris. Bersama rombongan karavan, mereka pun berjuang melintasi padang pasir. Dalam proses ini, mereka berada di isu peperangan. Jadi, ketika rombongan karavan ini melintasi padang pasir, di saat itu pun memang lagi bergejolak atau dalam suasana perang antar suku. Namun dengan kesabaran, akhirnya mereka pun sampai di sebuah oasis yang bernama Al-Fayum. Disinilah Santiago bertemu dengan Fatima dan Sang Alkemis. Setelah berbagai kejadian yang Santiago alami di oasis tersebut, akhirnya dia pun melanjutkan perjalanannya bersama Sang Alkemis. Bersama Sang Alkemis, berbagai rintangan juga dihadapi mereka. Seperti yang pertama kali mereka dapatkan adalah mereka menjadi sandra oleh sekelompok suku yang berperang.
Namun dengan kerjasama antara mereka, akhirnya mereka pun dapat dibebaskan. Dalam perjalanan selanjutnya, mereka pun tiba di sebuah rumah seorang biarawan. Di rumah ini, sang alkemis mengucapkan perpisahan dengan Santiago. Dan Santiago melanjutkan perjalanannya sendirian. Akhirnya, di sisa perjalanan itu, Santiago pun berhasil mewujudkan mimpinya, yaitu sampai di piramida Mesir. Tepat saat bulan purnama. Nah, singkat cerita sebenarnya masih ada lanjutannya. Namun, teman-teman, untuk mengetahui lanjutan ceritanya, teman-teman harus beli bukunya dong. Karena di akhir cerita itu memang banyak hal-hal yang lebih menarik. Jadi ketika dia sampai di piramida Mesir itu ceritanya belum selesai, masih ada lanjutannya. Jadi untuk ulasannya itu hanya sampai di sini. Oke teman-teman, gimana nih habis dengar ulasan singkat dari sang alkemis? Apakah tertarik atau gimana? Namun setelah itu saya akan mencoba menceritakan terkait apa sih kekurangan dan kelebihan buku Sang Alkemis itu sendiri menurut saya ya. Terus saya mulai dulu dari kekurangannya. Kekurangan yang pertama itu adalah tokoh dalam cerita ini itu tidak diberi nama individu atau hanya berupa identitas umum. Seperti sebut saja itu hanya dibilang orang Inggris, pemilik toko kristal, atau bahkan Sang Alkemis sendiri yang bersama Santiago. Jadi tidak ada nama spesifik di toko-toko itu. Terus kelebihannya itu yang pertama, alur cerita sederhana namun menyuguhkan percakapan-percakapan yang reflektif tentang kehidupan dan masih sesuai dengan kondisi zaman sekarang. Misal ada percakapan tentang takdir, teman sejati, kematian, bahkan kebijaksanaan. Yang kedua, membawa pembaca dalam imaji yang menggugah emosi seperti perasaan sedih, senang, menegangkan. Kita dibawa larut dalam deskripsi yang disuguhkan oleh penulis. Kalau untuk pembelajarannya, beberapa sih yang bisa saya dapatkan dari membaca buku ini. Kalau menurut pengalaman saya sih, yang pertama itu, hal yang paling penting yang saya dapatkan adalah dengarkan kata hatimu. Jadi, buat teman-teman yang seringkali merasa hidupnya terlalu berat atau banyak masalah, mungkin jangan-jangan teman-teman itu tidak pernah atau jarang meluangkan waktu untuk mendengarkan kata hatinya. So, mari kita luangkan waktu untuk mendengarkan kata hati kita. Pembelajaran yang kedua adalah teruslah belajar. Belajar dari apapun, tak mesti secara formal. Belajar nilai-nilai empati, simpati, etika, apresiasi, dan sebagainya. Itu bisa kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi terus belajar. Oke, kita sampai di akhir ulasan. Saya akan menyampaikan beberapa quote keren yang menurut saya itu bisa jadi bahan refleksi bagi teman-teman pendengar podcast ini. Yang pertama, saat kau menginginkan sesuatu, seluruh jagat raya bersatu padu membantumu meraihnya. Yang kedua, yang membuat hidup ini menarik adalah kemungkinan untuk mewujudkan impian jadi kenyataan. Yang ketiga, cinta tak pernah menghalangi orang mengejar takdirnya. Yang keempat, siapapun campur tangan dengan takdir orang lain tidak akan pernah menemukan takdirnya sendiri. Mungkin itulah beberapa quote keren yang dari buku ini. Jadi buat teman-teman, saya sangat merekomendasikan buat baca buku ini, khususnya bagi anak-anak muda zaman sekarang. Oke, sekian dari saya dan sampai jumpa.